Pengaruh kelompok sosial dan status sosial. Pengertian status sosial ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikonomia. Kata oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Jadi oikonomia berarti mengatur rumah tangga. Rumah tangga diartikan secara lebih luas. Rumah tangga di sini berkaitan dengan kelompok sosial yang dianggap sebagai rumah tangga sebagai kesatuan kelompok manusia yang hidup menurut norma dan tata aturan tertentu. Menurut M.T. Ritonga 2002-36. Status sosial merupakan keadaan kemasyarakatan yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses sosial. Proses sosial terjadi karena adanya interaksi sosial. Menurut Abdul Shani 2002-152, interaksi sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perseorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang dan kelompok-kelompok manusia. Sedangkan kondisi ekonomi adalah keadaan atau kenyataan yang terlihat atau terasakan oleh indera manusia tentang keadaan orang tua dan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi permasalahan ekonomi yang dihadapi orang tua atau keluarga utama adalah usaha atau upaya orang tua atau keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehingga mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan jasmani, material, dan kebutuhan rohani spiritual. Bagaimana pengaruh status sosial terhadap kelompok sosial? Pengaruh status sosial dalam kelompok sosial yaitu semakin tinggi status sosial, maka di dalam kelompok sosial individu tersebut memiliki peranan yang tinggi juga. Apa yang dimaksud dengan pengaruh sosial? Pengaruh sosial adalah sejauh mana jaringan sosial mempengaruhi perilaku masyarakat melalui pesan dan sinyal dari orang lain yang memfasilitasi pembentukan nilai masyarakat yang dirasakan dari sistem teknologi. Status sosial merupakan tempat seorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain, berhubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, presensenya, dan hak-hak serta kewajibannya. Status sosial ekonomi menurut Mayer Soekanto 207 berarti kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi. Tingkatan status sosial ekonomi. Menurut Sunarto 2004, terdapat 3 tingkatan status sosial ekonomi di masyarakat, yaitu A. Kelas atas atau upper class. Upper class berasal dari golongan kaya raya seperti golongan konglomerat, kelompok eksekutif, dan sebagainya. Pada kelas ini segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan mudah. Kelas atas adalah suatu golongan keluarga atau kehidupan rumah tangga yang serba kecukupan dalam segala hal, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya, atau dapat dikatakan mempunyai kemampuan ekonomi yang melebihi kebutuhan hidupnya dari harta kekayaan yang lebih banyak. B. Kelas menengah atau middle class. Kelas menengah biasanya diidentikan oleh kaum profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil, biasanya ditempati oleh orang-orang yang kebanyakan berada pada tingkat yang sedang-sedang saja. Kelas menengah merupakan golongan yang mempunyai kemampuan di bawah tinggi dan di atas rendah, atau dengan kata lain adalah orang dalam kehidupannya tidak berlebihan, akan tetapi selalu cukup dalam memenuhi kebutuhannya disesuaikan dengan kemampuan. Penduduk berekonomi sedang pendapatannya berada di bawah tinggi dan di atas rendah dari pendapatan sosial. C. Kelas bawah atau lower class.
Kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai orang miskin. Golongan ini antara lain pembantu rumah tangga, pengangkut sampah, dan lain-lain. Golongan yang berpenghasilan rendah ialah golongan yang mendapatkan penghasilan lebih rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan minimal yang seharusnya mereka penuhi. Penghasilan yang dimaksud adalah penerimaan yang berupa uang atau barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri dengan jalan nilai memberi uang yang berlaku pada saat itu. Adapun faktor penentu kelas sosial, contohnya 1. Kriteria kelahiran atau ras, bangsawan, jenis atau kelamin. Yang kedua, kualitas atau mutu pribadi, contohnya umur, kearifan atau kebijaksanaan. Yang ketiga ada prestasi atau kesuksesan usaha, pangkat dan pangkat. Yang keempat ada pemilikan atau kekayaan harta benda. Faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi. Yang pertama, pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar di dalam membentuk tingkah laku seseorang, karena salah satu faktor yang penting dari usaha pendidikan adalah pembentukan watak seseorang, di mana watak seseorang akan berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasanya memiliki intelektual yang lebih baik, dapat berpikir kritis, yang akan memberikan prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang kedua, B. Pekerjaan atau mata pencaharian. Pekerjaan merupakan suatu unit kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang di suatu tempat untuk menghasilkan barang atau jasa. Pekerjaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Adanya pekerjaan, maka seseorang akan mengharapkan pendapatan sehingga imbalan dari kerja seseorang dan merupakan penghasilan keluarga yang akan menghasilkan sejumlah barang yang dimilikinya. Yang C, penghasilan dan pendapatan. Penghasilan atau pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang dari hasil sendiri yang dinilai dengan uang. Pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh seseorang dapat diperoleh dari bermacam-macam sumber. Tiap-tiap keluarga dapat memenuhi kebutuhannya memerlukan pendapatan yang sumbernya berbeda-beda dengan yang lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan di segala bidang menyebabkan tidak terhitungnya jumlah pekerjaan yang ada dalam masyarakat, di mana masing-masing pekerjaan memerlukan bakat, keahlian, dan kemampuan yang berbeda untuk mendudukinya. Yang D, sosial. Kedudukan sosial dalam masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam membentuk tingkah laku, cara bersikap seseorang. Kedudukan sosial juga dapat mempengaruhi cara pandang orang pribadi seseorang. Sosial yang dimaksud dilihat dari kedudukan seorang dalam suatu pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan. Jika seorang tersebut sebagai pemilik atau kepala dalam suatu pekerjaan, orang tersebut dapat memiliki kekuasaan dan wewenang lebih dari bawahnya. Orang tersebut lebih dihormati dan mempunyai wibawa yang terpandang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.